Haha, nggak ada kegiatan ya, makanya nonton live. Tapi nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, tolong tonton aku ya. Aku pengen kayak setiap showroom aku beda personality, tapi tetap aku, tapi nggak bisa. Tapi aku akan menjadi diri aku sendiri, tidak menjadi orang lain. Ah, gak ada suaranya. Kok gak ada suaranya sih? Kayaknya HP aku KW deh. Nah, ini ada suara ya. Habis makan pasti kan bertanya-tanya aku habis ngapain. Udah makeup dan hairdo, se-makeup dan se-hairdo ini. Pasti kan kayak bertanya-tanya. Iya kan? Rame bener yang live malam ini. Iya kah? Soalnya mungkin member semua juga pengen bercerita tentang keseruan kemarin. Kalian mau tahu banget atau mau tahu aja tentang apa yang aku lakukan hari ini? Au! Aku dipukul perutnya sama tas yang tidak aku sengajai. Aku punya pouch lipstick. Aku akan pakai lipstick karena aku bibirnya pucat sekali. Badannya nggak patah-patah, lebay sih ya kalau sampai patah-patah ya. Wait ya. Duh, setiap mau pakai lipstick tuh kayak cap cip cup gitu deh. Kayak kita pakai lip tint aja. Ada perbedaannya nggak sih? Aku rasa kayak nggak ada perbedaannya. Oke, jadi hari ini aku kegiatannya adalah rahasia dan rahasia. Bercanda deng. Jadi ya pokoknya lagi ada sesuatu coming up, jadi ditunggu aja. Tapi enggak yang heboh-heboh banget sih. Terus udah sih gitu doang, habis aku pulang. Tapi sebenarnya enggak, aku nggak langsung pulang tadi, jadi aku jemput nenek aku dulu di rumah dia dan aku pulang. Jadi tadi aku bawa mobil. Suara kecil banget. Oke, aku akan membesarkan. Klarifikasi sepatu Christy. Oke, ini yang kalian mau. Semuanya harus ada klarifikasinya ya, kayak kalau nggak klarifikasi tuh kayak gatel-gatel gitu ya badannya ya. Oke lah, karena aku se-people pleaser itu, aku akan berklarifikasi. Jadi itu kan lagi latihan escape, terus itu tuh tapi kayak semua itu nyambung ceritanya, jadi aku nggak bisa mulai dari situ. Aku harus kayak ceritain dari sebetapa serunya kemarin. Itu tuh nggak bisa langsung diceritain tentang hal itu. Nanti aku akan ceritain ya. Biar ada topik aja. Bisa aja.
Ya jadi pokoknya kan emang blok tim K3, yang lagu-lagu tim K3 yang di blok kedua itu kan benar-benar yang menguras energi dan kayak ekstrim dan brutal banget gitu kan. Jadi pas kita waktu GR H-1 sebelum perform itu tuh masih kayak belum nyatu, belum all out gitu pas GR. Jadi setelah selesai GR, run terus semua flow-nya, setelah selesai kita coba lagi. Terus hari itu tuh berarti tanggal 7, itu tuh GR kita tanggal 7. Tim K3 itu kita samaan pakai baju kaosnya. Tuh banyak banget cerita, sabar ini tentang Kristi juga. Semua Kristi tuh kocak banget, kalian harus tahu. Jadi kan kita janjian kan pas GR hari tanggal 7, kita janjian tim K3, kita janjian yuk bajunya biar kita kompak pas GR. Padahal GR pakai kostum sih, tapi kan ternyata ada latihan dulu sebelum itu. Terus kita pakai apa ya? Terus akhirnya diputuskan pakai hitam putih. Jadi entah itu atasannya hitam atau bawahannya putih atau sebaliknya. Terus ada satu manusia bernama Kristi, dia ngomong gini. Dengan kesadaran penuh dia ngomong gini. Tapi harus beda ya guys, atasan dan bawahannya. Harus antara atasannya hitam atau bawahannya putih, dan bawahannya putih atau atasannya putih bawahnya hitam. Oke, kita semua kayak oke. Nah dia tuh yang ngomong kayak gitu. Dan kalian tahu hari itu kan ngomongnya sebelum tanggal 7, berarti tanggal 6. Di hari keesokannya, kalian tahu siapa yang party pooper? Dia sendiri, Kristi sendiri. Dia yang bilang, dia yang disclaimer ke semua orang, gak boleh warnanya sama ya, gak boleh kayak atasnya hitam, bawahnya hitam, atasnya putih, bawahnya putih, itu gak boleh. Yang penting entah atasannya hitam atau bawahnya putih atau sebaliknya. Tapi dia yang begitu, dia yang pakai celana hitam dan kaos hitam. Terus aku nanya awalnya, Jel, mana putihnya? Aku gituin. Terus tahu dia jawab apa? Ini ada di celananya ada 3 garis putih. Lo kayak marah banget. Jel, menurut lo? Kita kayak party pooper gitu kan si Kristi. Terus akhirnya, soalnya member lain tuh bener-bener bawahannya hitam, atasnya putih, semuanya sama, cuma dia doang yang dua-duanya hitam, yang atasan dan bawahnya hitam, dan cuma putihnya katanya cuma di 3 stripe gitu loh. Itu kayak aneh banget sih, kayak tidak habis pikir. 3 garis putih guys, putihnya itu doang si Kristi. Tapi benar, nggak salah. Tapi party pooper tetap. Terus kalian tahu apa yang dia lakukan setelah dia beda sendiri gitu. Terus apa yang dia lakukan? Terus kan itu kan kita udah mau latihan kan. Terus kita nungguin dia kira bentar aku ganti dulu. Terus kita tungguin dia. Jadi kita nggak mulai gara-gara nungguin Kristi ganti baju nih. Kita tuh expect dia tuh ganti kaos putih. Terus kalian tahu apa yang dia lakukan? Mungkin udah ada yang lihat IG story member siapa ya waktu itu ya, kemarin kayaknya udah ada atau tadi udah ada yang post, tapi aku lupa. Tapi tahu apa yang dia lakukan? Kan kita expectnya dia ganti baju kaos warna putih, tapi tahu apa yang dia lakukan? Dia cuma ambil outer warna putih. Aku kayak, are you being serious? Dan kita semua kayak, kita udah nungguin lo dan ternyata lo cuma ambil outer. Tapi ya, itulah Kristi. Tapi lucu. Tapi kayak enggak, dia tuh kayak unexpected gitu loh. Kayak kita semua kira dia tuh ganti kaos apa aja, kaos putih yang ada di kaos New Era kayak kaos apa gitu. Tapi dia ambil outer guys. Dan
kalian lihat sendiri lah ya, yang di story siapa itu ya, di story Kelly ya, di videoin tuh si Christy, emang bener-bener gitu ceritanya. Kalau ya tentang si Christy salah kostum, padahal dia yang udah kayak, dia orang pertama yang ngomong, tapi jangan semuanya, jangan warnanya sama ya, atasan sama bawahan ya. Tapi dia sendiri yang begitu. Tapi akhirnya pas kita udah ada kayak, kita ada waktu buat ke belakang lagi, dia akhirnya ganti kaos New Era. Jadi kayak oke. Nih aku kasih lihat nih videonya nih ya, tuh kita tuh semua literally pakai kaos putih sama celana hitam. Nah ini tapi si Chrissy udah ganti baju. Nih mana dia ya? Kita udah ganti baju. Dia udah ganti baju, jadi sama. Tadinya tuh dia pakai kaos hitam, terus cuma pakai kemeja putih dijadiin outer. Tidak habis thinking. Tapi dia di sini udah ganti baju. Ya terus benar, si Chris itu literally definisi gebrakan. Dia tuh benar-benar definisi never let them know your next move. Nggak expect kita. Nah kalau yang cerita sepatu itu nggak bisa, nanti dia udah aku ceritain dari awal ya. Jadi kan aku kan tim K3 kan. Terus aku waktu dikasih tahu awalnya aku dapet tim K3, aku kayak sebenarnya seneng banget karena dulu pas, terima kasih ya giftnya, diskonya, thank you. Jadi dulu pas aku pertama kali aku masuk JKT, aku tuh pengen banget masuk tim K. Aku mau banget masuk tim K, apalagi kayak orang bilang Jessica cocok dari tim K, soalnya dance yang aku dengar tim K3 itu dance kompak, rapi gitu kan. Jadi aku sudah dari dulu pengen deh masuk tim K gitu, karena banyak juga teman-teman aku yang kayak Gen 7 juga, iya kayak cocok deh Jess masuk tim K gitu kan. Terus udah itu aku awalnya pengen masuk tim K. Abis itu aku kan backup tim J duluan kan. Di tim J itu aku pertama kali backup tim dan aku belum tahu apa-apa, aku masih kayak anak baru, masih pelongo gitu kan. Tapi seru banget di tim J. Benar kakak-kakaknya tuh, aku waktu backup tim J tuh masih ada Kak Sanju, masih ada Ciupi, masih ada Kak Gebi, Kak Friska, Kak Ip, Ci Eril, Kak Cindy, dan kakak-kakak yang lain. Dan itu tuh aku ngerasa kayak aku benar-benar di welcome banget di tim J kan. Ini cerita aja ya. Terus apalagi sering berjalannya waktu, aku jadi lumayan, dulu kan aku lumayan sering banget backup INY kan. Sampai akhirnya aku dikasih kepercayaan untuk backup ikutan sirkus juga sama tim J yang 4 kota itu. Iya, backup Idol no Yoake. Dulu aku mulainya awalnya BD doang, back dancer unit song INY. Abis itu aku dipercayai untuk backup kakak-kakaknya di tim J. Dan setelah kayak berkali-kali show di tim J, aku kayak belajar banyak banget di Idol no Yoake. Itu setlist backup aku yang pertama kali. Aku belajar kan. Terus terus kayak di welcome banget sama kakak-kakak tim J gitu. Dan akhirnya aku ngerasa kayak mau di tim J. Ini aku cerita ya, mau di tim J gitu, karena aku pertama kali backupnya di tim J juga. Dan aku ngerasa kayak sangat sangat menyenangkan di tim J kan. Terus akhirnya aku berdua aku mau masuk tim J. Dan karena aku udah ikut sirkus, aku udah backup tim J banyak banget gitu kan. Iya labil, iya.
Habis itu akhirnya aku dikasih juga kepercayaan untuk backup Saka Agari. Aku juga pengen backup Saka Agari. Aku juga pengen banget, malah pertama kali aku masuk JKT aku pengennya sebenarnya backup tim K. Kan emang aku kan awalnya kan emang maunya masuk tim K3 kan, jadi pengen ikut tim K perform. Tapi aku kedinginan. Alah, bilang aja mau sama lo. Olah aja kagak backup tim J dulu. Stop ya. Abis itu aku dikasih kepercayaan untuk backup tim K3. Aku backup Saka Agari, aku seneng banget kan. Tapi emang waktu latihan tim K3 itu benar-benar serius dan harus, mungkin karena tim K3 dari dulu tuh yang kayak pride dan orang-orang tuh wow K3 rapih dance-nya kan. Jadi aku benar-benar gak mau bikin tim K3 jelek dan dengan standar tinggi mereka. Jadi aku deg-degan banget pas pertama kali di tim J. Aku juga deg-degan banget, apalagi tim J. Waktu kan tim J kan aku baru pertama kali, literally pengalaman pertama kali aku backup tim. Habis itu di tim K aku deg-degan juga lah, pasti aku deg-degan. Tapi untungnya tuh pas aku pertama kali backup tim K, teman-teman aku yang teman-teman Gen 7 aku kayak Kristi, Mute, Kael itu udah naik tim K3. Jadi kayak aku merasa terbantu juga sama like dah nge-lag tadi. Ya habis itu uh, di tim K3 karena banyak teman-teman gen yang segenerasi aku juga udah masuk selanjutnya, jadi aku merasa terbantu. Terus juga kakak tim K3 juga walaupun mungkin kalian pikir kayak di tim K3 itu serius banget, tapi sebenarnya enggak. Mereka juga benar-benar yang kayak bercanda juga dulu. Tapi aku juga takut kayak bukan takut sih, lebih kayak segan gitu, kayak aduh takut deh bisa nggak ya aku di tim K3 gitu kan. Tapi akhirnya dulu kepala sekolah kita, Kak Kina dulu kayak mempercayai aku untuk bisa backup Sakagari. Jadi aku dikasih backup Sakagari dan aku itu gimana rasanya, aku kayak nggak mau mati guys. Aku bayangin aku anak trainee nih istilahnya, aku anak trainee. Aku disuruh backup tim dan aku langsung dikasih unit song yang kayak bener-bener menurut aku tuh bener-bener kayak iconic dan apa ya, dan krusial gitu loh. Dan itu aku yang ngisi yang kuning. Aku kayak ini seriusan kak, aku kan aku anak baru, aku anak akademi, emang boleh. Tapi akhirnya aku deg-degan banget sampai sumpah aku ceritanya aku gemeter asli, kayak aku masih keingat tentang sebetapa takutnya aku waktu itu. Takut kayak bikin takut jelek sumpah. Aku tuh cuma entah kenapa waktu backup sama tim K itu jauh lebih serem deh, entah kenapa. Karena aku ngerasa kayak aku tuh takut jelek gitu loh, takut bikin shownya jelek. Itu ketakutan terbesar aku. Dan emang waktu pertama kali juga emang belum sebagus itu sih. Aku masih kayak merasa aku, dan review dari kakak staff waktu itu juga emang belum sempurna. Dan tapi kan aku masih pertama kali dan masih ini kan, masih backup juga. Jadi setelah itu kan aku dikasih kesempatan show lagi gitu. Tapi oke. Dan aku inget banget dulu ada Karahel. Karahel tuh dia baik banget guys sama aku. Karahel tuh benar-benar yang kayak ajak aku main, ajak aku ngobrol gitu, bener yang kayak reach aku duluan tuh Karahel sumpah. Makanya aku kayak seneng banget. Karahel bener yang kayak membimbing dan bener mengayomi adik-adik. Dulu juga ada Kayona tuh juga baik banget. Kayona juga kayak, aku inget Kayona kayak udahlah Jessie kayak aja gitu ya. Kayak aku kalau digini aku seneng kan, aku merasa kayak aku diterima di tim ini gitu loh. Di tim J juga, tapi di tim J ada KGB kan, ada stop nge-lag. Ya terus di tim J juga seru, di tim kayak seru. Aku jadi di saat itu aku bimbang. Aku jadi pengen, aku
setelah aku backup tim J kan aku jadi mau masuk tim J, tapi setelah aku backup tim K aku jadi juga pengen masuk tim K. Jadi aku kayak aku di tim, aku maunya di tim mana ya. Terus kayak dulu kan juga banyak yang bilang ke aku, udah kamu tim J aja, udah kamu tim K aja, udah kamu tim J aja, kamu tim K aja. Dan aku kayak ngerasa aku juga jadi kayak labil dan bimbang gitu. Aduh, aku jadinya aku pengen masuk di tim mana, tapi kan itu kan bukan bukan keputusan aku juga kan. Kayak aku mau di mana kan bukan tergantung aku, tergantung manajemen juga kan. Dan aku kayak eh deg-degan gitu kayak setiap pengumuman, kira-kira aku naik tim gak ya. Tapi kan aku kan yang termasuk yang belakangan naik timnya kan. Tapi sebenarnya senangnya juga telat dari yang lain juga, aku jadi kayak lebih baik kesempatan buat backup sama kakak-kakaknya juga gitu loh. Jadi sebelum kan, dan kebetulan aku masuknya tim T kan, dan itu juga tim T-nya tuh udah yang tim T yang baru gitu, yang masih baru, yang member-membernya juga teman-teman, ada teman segenerasi aku, dan yang kita waktu itu akademi itu kan tim T Fly. Jadi kayak aku ngerasa aku bisa kayak bisa pelajaran yang aku ambil dari masa-masa aku backup di tim tuh benar-benar kayak kepake banget pas aku di tim T. Aku pikir dulu aku masuknya tim apa ya, aku pikir aku masuk dulu tim J, tapi ternyata masuknya tim T. Jadi kebimbangan dan kelabilan aku selama kayak itu tuh 2019 2018 mau ke 2019 tuh ternyata hmm, gimana ya kak, tiba-tiba masuk ke tim T. Jadi itu bener yang kayak, oh ini sangat amat gebrakan, tapi seru. Aku kangen 2019 sumpah, kangen masa-masa aku backup tim, itu seru banget. Kayak belajar dan itu, iya kan, iya aku mau ngomong plot twist sumpah dari tadi, kayak apa sih kata-katanya plot twist. Benar, itu ada sebuah plot twist yang tertwist. Tapi seneng, jadi aku tuh nggak, tapi apa ya, kayak itu sebuah such an honor for me buat bisa backup dua tim yang bisa dapat kesempatan backup dua tim, dan semua pelajaran sangat amat berharga untuk aku. Terima kasih ya untuk diskonnya. Gitu. Iya, terus aku juga baru nyadar kemarin anak-anak flight team T yang dulu tuh semua di tim J, aku doang di tim K. Tapi mungkin menurut manajemen sekarang mungkin ya cocoknya begitu kali ya. Tapi aku senang juga kok. Cih. Terus aku kayak mikir ya kemarin waktu pertama kali diumumin kita mau mau bikin konsep kayak gitu untuk Enif Theater ke-12, dan pas tahu aku masuk tim K3, aku mikir pasti diriku yang berumur 14 tahun itu akan sangat senang kalau dia tahu aku pernah menjadi member tim K3 walau hanya sehari saja. Dia pasti bakal senang banget, karena itu tim impiannya dari awal. Gitu, itu aku kayak pengen cerita. Abis itu apa lagi? Gen 7 gak ada vote bar. Iya, maaf banget ya. Kenapa ya waktu kita nggak kenapa ya kemarin kita nggak foto bareng? Entahlah, aku lupa. Sumpah ya guys, mau foto sama Gen 7 susah banget dikumpulin. Kayak misalnya nih, ada aku, ada Kristi itu kan, ada Mute, kita bertiga terus kayak Gen 7 foto gitu, terus kayak mana nih Freya, mana ini, kayak itu tuh kita tersebar gitu loh, dan kita ngumpulin itu lama, jadi kadang aduh lupa. Tapi tenang aja, bentar lagi Gen 7 mau anniversary, kita sudah mempersiapkan sesuatu. Soalnya kan gitu juga kan, juga banyak juga kan orangnya kan, susah banget dikumpulin ya. Padahal lebih lebih dikit dari Gen 12, Gen 11, tapi entah kenapa susah banget foto.
Tapi kan kemarin paling suka lagu apa? Kalau boleh tahu, ikutan bernostalgia gak kemarin? Soalnya kalau aku pribadi aku iya banget sih bernostalgia juga. Terus eh tapi kayak rasanya ya kan kemarin kan kita latihan, aku baru lihat kayak performnya tim J dan tim T itu kan baru pas run through hari terakhir kan sebelum shownya, eh hamin satu sebelum shownya gitu. Dan pas lihat kayak bener-bener semua tim tuh bener-bener seru banget. Aku yang FOMO banget gitu loh, kayak misalnya aku ngeliat tim Jeoshi, wow seru, gue pengen ikutan. Terus kayak tim T ada Nabila Sisau game, dem gue pengen ikutan gitu loh. Kayak emang boleh se-FOMO itu Jessie, kayak rasanya pengen ikut semuanya. Aku pengen perform itu juga yang gadis rembulan itu juga, itu seru banget, itu kayak dance-nya asik banget menurut aku. Dan aku juga pengen Tadaima, Renaichu, tapi aku juga pengen tim K3 dan tapi aku juga mau bernostalgia aku tim T. Kayak aku mau semuanya, gimana dong. Aku juga mau bawain Bokura no Kaze, aku juga mau bawain si Namida Sisau game. Namida Sisau game sumpah. Namida Sisau game. Iya kan, kayak aku tuh bener-bener FOMO banget, aku mau ikut. Kenapa ya? Stop Jessie, stop FOMO sumpah. Se-FOMO itu. Terus apalagi pas show-nya kan, kan aku kalau ini dari POV aku waktu aku masih di belakang stage, pas pas tim JMC itu kayak aku kayak pada lucu banget gitu kan. Oke, FOMO buat ada apa sih, boleh ikutan ya? Aku tuh pengen kayak gitu sumpah. FOMO emang boleh se-FOMO itu. Ya kayak karena aku tuh pengen pengen ini deh, pengen bawain banyak lagu. Aku pengen bawain, aku pengen bawain lagu tim J, aku pengen bawain lagu tim K, aku juga pengen bawain lagu tim T juga. Kayak rasanya itu kan semua kan, setiap masing-masing tim kan kayak warnanya beda semuanya kan. Rasanya tuh pengen coba dan pengen explore dan pengen belajar gitu loh, supaya ya supaya siapa tahu bisa semua gitu. Seru, aku suka belajar lagu baru. Ya stop FOMO ya, menurut aku stop FOMO sih. Tapi seru, gimana dong kan kalau misalnya kalau jadi member juga pasti kayak gitu. Pasti kayak ih mau coba ini, mau coba ini, mau coba ini. Bener di JKT itu pengen coba semuanya. Mau coba ini, mau coba ini, mau coba itu, mau coba itu, mau coba... Itu pasti. Terus itu tuh kalian nggak gak sih, di pemilihan lagunya tuh kalau yang di blok awal itu kan tim J, tim K, tim T, habis itu tim T, tim K, tim J. Yang blok awal tuh lagu set yang setiap masing-masing member, masing-masing tim itu uh, kayak sesuai setlist yang tim itu pernah bawain, masing-masing set satu lagu kan. Terus kalau di aku kan bawainnya tim K, aku uh, setlist tim K3 kan pernahnya BNT, Sakagari, sama Session Girls. Aku belum pernah SBGN. Dan sebenarnya aku mau banget SBGN. Aku tuh karena kemarin belajar Mamot. Itu kan pertama kali aku bawain Mamot kan. Nah, aku tuh FOMO banget juga pas kan Mamot kan waktu New Era udah beberapa kali dibawain kan, pas konser kemarin yang Flowerful kan ada tuh Mamot, tapi aku nggak ikut. Habis itu kapan lagi ya, pernah juga dibawain, pokoknya Mamot juga pernah lah dibawain pas New Era, tapi aku nggak pernah ikut. Nah aku tuh FOMO banget, aku mau banget Mamot, aku mau banget, apalagi yang dance breaknya tuh menurut aku tuh seru banget. Dan kemarin pas kayak dikasih kesempatan, aku yang ada di lumayan dance break yang aku pengen banget itu, aku rasanya kayak, ha ini seriusan gak sih? Aku pikir kayak, uh, aku takut juga, kayak takut jelek, uh, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang gitu kan. Tapi kemarin bener-bener aku ngerasa, aku nggak tahu kalau misalnya orang-orang ngeliatnya gimana, tapi aku ngerasa kemarin aku bener-bener yang kayak udah nggak, kayak aku nggak bisa kontrol power, dan aku nggak bisa kontrol gerakan aku bener-bener kayak hajar semuanya, aku gebrak.
aku gebrak, bener yang kayak aku hantam semua. Kayak misalnya kalau ada ayam, waktu aku lagi nih misalnya kan aku dance, terus misalnya di bawah ada ayam, terus aku nari tuh yang tunjukkan gadingmu ke zamannya telah melakukan mamut jing jing jing, itu kan kayak kenceng banget gerakan itu kan. Aku rasa kemarin pas aku perform itu, kalau misalnya di bawah ada ayam tuh, ayamnya kayak udah kegeprek deh kayaknya, karena aku kayak bodo amat, ini apa, aku belum tahu kapan bisa bawain mamut lagi, dan aku seneng banget bawain mamut. Jadi oke, ayo Jessie keluarin semuanya, pukul kalau bisa sampai tangan lo sakit, bodo amat, inilah saatnya gitu, inilah shownya gitu loh. Terus akhirnya aku ngerasa jadi kayaknya karena aku di mamut udah bener-bener full power dan seheboh dan sehantam, dikencengin semua itu, aku jadi kayak ngerasa pas akhir Korogaru aku udah kayak mau mati banget. Tapi seru, itu semua worth it, at the end. Ntar aku diem dulu, aku capek, aku mau istirahat dulu, ntar aku ngomong lagi. Ya aku gak pernah minum ya di showroom ya, padahal ya Jessie banyak minum. Aku udah mulai banyak minum kok. Aku udah mengurangi minuman manis, aku minum air putih. Ini aku punya, ini sebenarnya botolnya harusnya ada di bawah, harusnya aku cuci, tapi aku males, belum turun, jadi masih ada sisa, aku minum. Hehe, pasti kamu kira ngorek ya. Iya, udah tuh mamut kan. Habis itu udah mamut, udah selesai. Terus run. Sumpah ini tuh nostalgia banget. Aku sebagai pencinta Boku no Tayo, aku bener kayak kangen banget, sumpah kangen banget. Dulu kan akademi pernah bawain Bente kan. Terus ada run, aku seneng banget. Sangat amat nostalgic. Akademi milikku, siapa yang inget akademi milikku? Hashtag akademi milikku. Akademdem. Habis run. Itu juga tapi untungnya ada MC kan, dua lagu, MC 2 lagu. Kalau misalnya langsung 4 lagu, wow, itu bakal boncos. Tapi bisa, tapi ya boncos. Tapi boncos. Dan seru banget juga, MC-nya ada itu benar nostalgia juga. Aku dulu kan backup tim K3 juga ikutan gini. Habis itu Sono Asewa, itu juga lagu Sakagari, aku inget banget, aku juga pernah belajar itu. Tapi pas aku nonton videonya, aku nggak ada muscle memory sama sekali tentang lagu itu. Tapi aku ingat aku pernah bawain lagu itu karena itu ada di setlist. Itu tuh kalau nggak salah itu lagu itu M4-nya Sakagari kan. Ya habis Sono Asewa, Korogaru, lagu kebangsaan tim K3. Rasanya setiap kalau ada kayak bawa nama tim K3 rasanya selalu ada Korogaru gitu. Terus ini balik lagi, We Are The Team K. Udah kan, sudah. Terus yang lagu ini ya, lagu per tim, lagu tim. Terus nah, kalau lagu tim itu dia nggak ada MC guys, itu 4 lagu langsung berturut-turut. Jadi kan pertama Aeon Pressure, tapi jujur emang blok yang Aeon, Kyusen Kyote, Tsuyoki Monoyo sama Escape tuh benar-benar blok paling berat banget buat kita kemarin, buat member tim K3. Itu benar-benar blok paling yang benar-benar yang paling kita takutin,
benar-benar blok yang penuh dengan pressure karena ada alien pressure, dan blok yang paling capek aku pribadi. Dan bahkan pas kita JR H-1 aja, sebelum kita perform, itu benar kayak kita dicoba 2 kali escape. Kita escape coba berkali-kali sampai kayak I cannot feel my legs anymore. Terus kayak tangan aku udah sakit banget, tangan aku udah mau patah. Aku bahkan kayak gini aja, aku udah getar kayak pas ending Soyo Kimono Yo kan, jeng kan intro escape, aku udah kayak dalam nama Tuhan Yesus, aku selalu kayak dalam nama Tuhan Yesus. Setelah Soyo Kimono Yo, dalam nama Tuhan Yesus bimbinglah kami supaya kita bisa berhasil membawakan escape. Aku bener-bener kayak berdoa, aku berdoa paling kencang aku itu di blok yang 4 lagu itu berturut-turut tuh capek dan susah dan menegangkan itu loh guys. Jadi bener-bener kayak se-pressure itu, sampai kita juga yang kayak tim K3 nya bener guys, kita bisa nggak ya, kita kayak selalu berkumpul dan kita bisa, kita harus buktikan kalau kita bisa membawakan lagu-lagu tim K3 dengan standar yang bagus, semoga gitu kan. Dan kemarin tuh pas yang tanggal 7-nya yang H-1 kita show tuh, kita ada latihan lagi. Kita jadi kan tanggal 7 kan kita run through dari awal sampai akhir. Habis itu baru setelah itu selesai baru dikasih tahu ininya, perbaikannya. Nah, pas awal kita coba yang H-1 sebelum show, itu kita berantakan, kita masih ada yang salah-salah, masih belum rapi, masih berantakan. Tapi setelah kita coba samain lagi sama sensei kita juga, kayak ini kita bedanya di mana gini, akhirnya ada nih kita sampai di videoin karena untuk lihat perbandingan dari yang run through sama yang latihan terakhir itu gimana. Dan kata sensei kita jauh lebih better daripada yang run through awal. Nah, jadi mindset kita harus gimana pun caranya, kita harus performnya nanti hari H harus kayak latihan terakhir kita yang bagus dan rapih. Jadi aku bener-bener kayak semoga kita bisa rapih di Escape. Terus kan Escape tuh lagu terakhir dan lagu paling boncos ya, Escape. Oke, aku masih bisa merasakan kayak segemeteran dan menegangkan apa. Takut. Terus kita hari H karena tim K3 tuh bener yang pilihan lagunya menurut aku paling boncos dan sangat tim K3 sekali. Jadi kita pemanasannya lebih serius daripada biasanya. Bukan biasanya nggak serius, tapi lebih kita tambahin lagi supaya stamina-nya bisa kuat. Jadi kita pemanasan biasa, habis itu kita plank, habis itu lari, loncat, supaya kita bisa, tangannya bisa kuat, kakinya bisa kuat gitu. Abis itu tapi bener-bener kayak aku senengnya di JKT adalah semua kayak environmentnya tuh bener-bener mendukung banget. Sampai kan kemarin yang pas GR sebelum show kan, GR run through 1 hari sebelum show kan banyak staff yang nonton, kayak ada Teh Melody, ada Cishani, ada beberapa staff juga gitu kan. Kayak mereka tuh bener-bener yang kayak full support banget, kayak ayo tim J bisa, tim K bisa, tim T bisa, kayak sebenarnya mendukung banget. Jadi kitanya tuh karena environmentnya sebegitu supportnya sama member, jadi kita tuh merasa kayak oke, kita bisa gitu loh. Walaupun aku kayak awalnya masih kayak takut, aku bisa nggak ya, lebih kayak aku sih karena kan bawa nama tim ya. Rasanya ini tuh paling menakutkan dan deg-degan
yang sampai mau mati gitu loh guys, yang paling menakutkan itu daripada dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, karena mungkin bawa nama tim dan pilihan lagunya juga lumayan susah daripada dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ini lebih menakutkan daripada yang, inget gak sih dulu tuh itu NF keberapa yang setiap member tuh jadi center di unit song. Bahkan ini lebih menakutkan daripada itu. Tapi bersyukur banget kayak environmentnya, sensei, staff, semua itu benar-benar supportive banget, jadi kita bisa bangkit lagi gitu loh. Keren. BTW aku pakai kaos warna ungu dan lihat JKT48 teater sementara. Tim RKJ waktu itu warna ungu, yang rambutnya warna kuning. Siapa yang punya bajunya? Masih sakit-sakit gak badannya? Aku sakit kalau kayak gini. Kan ini aku kan biasa. Punggung aku sih. Tapi ya tapi nanti pasti hilang sendiri karena kayaknya ototnya kemarin kayaknya overwork atau sudah bekerja dengan keras ya. Ini aku biasa, ini kalau kayak gini ini sakit banget belakangnya. Tapi gak apa-apa, ini akan segera hilang. Saya udah sering juga kayak misalnya konser gitu. Pijet kali ya. Bahkan hari H sebelum kita show kan ada JR juga kan, kayak kita cobain juga Escape gitu-gitu. Bahkan sebelum lagu dimulai aja kaki aku udah lemes dan lunglai gitu loh sebenarnya. Tapi aku kayak gimana pun caranya harus jangan lemes dan lunglai. Memarahi diriku sendiri. Lunglai. Tapi aku tahan bener-bener yang kayak aku tahan sampai show-nya kelar, baru lo boleh gimana deh gitu. Saya kan ini juga, aku kan juga belum tahu kayak kapan ya kita bisa bawain lagu-lagu ini lagi dan kapan bisa konsep kayak gini lagi. Jadi benar-benar aku maksimalin, at least aku sudah berusaha semaksimal aku mungkin. Nyadar gak sih aku selalu kayak pakai poni kayak gini setiap show, aku kayak udah nggak pernah belah tengah lagi. Ini kayak sudah menjadi comfort hair aku. Gimana kalau triple team ya? Iya. Sebenarnya aku waktu itu kayak kenapa waktu itu bilangnya aku pengen triple team, karena aku pengen ya sebenarnya pengen ngerasain semuanya sih. Kayak karena emang aku FOMO deh, kayak aku ngeliat ini tim ini bawain ini, aku juga pengen, aku liat tim ini pengen bawain ini, aku juga pengen semua. Gimana perasaannya sensor aku SNM? Sedih sih jujur. Terima kasih diskonya ya. Sebenarnya sedih jujur, tapi nggak sedih banyak, tapi nggak sedih banyak karena kita akan ke TWT. Aku juga suka TWT, woy. TWT tuh sangat menyenangkan. Aku tuh seru banget TWT. Apalagi kebetulan banyak banget lagu TWT yang udah pernah aku bawain. Kayak misalnya kan pertama ada Boku Rano Kaze M1 kan, NF Theater udah pernah dibawain kan satu lagu itu. Terus ya udah aku merasa oke, udah pernah. Terus Mango Number 2 juga udah pernah pas di konser, pas Summer Fest. Habis itu apa M3-nya? M3-nya bel sekolah bukan atau apa ya, aku maaf banget, aku takut salah. M3-nya apa ya? Oh, Tewo Suginagara. Itunya lagu ininya, lagu judulnya. Abis itu lagu M4-nya Chime Wall of Song kan.
Jadi itu semuanya member-member yang New Era sekarang tuh udah beberapa member udah pernah. Jadi aku ngerasa wow, kayak seru juga kalau misalnya kita bawain lagu-lagu itu dalam bentuk yang di setlist aslinya gitu. Terus apalagi juga aku juga baru ngeh, aku udah pernah 4 unit song di TWT. Aku juga baru nyadar, gila. Tadi ada yang mention aku kayak Jessie. Oh enggak, itu si Jessie Nesi. Si Jessie Nesi bilang, "Ya, aku udah 4 unit song." Terus aku kayak, "Hah? Kapan?" So kayak, "Hah? Benul juga." Jadi menyenangkan sekali. Tinggal satu ya tinggal satu. Ini bukan baju kemarin, ini baju baru. Kemarin aku pakai Kuromi. Jadi aku excited banget sih ya, walaupun sedih karena SNM censure aku, karena SNM juga uh, menyenangkan juga, dan aku juga kebetulan dikasih kepercayaan menjadi center juga di SNM. Tapi aku juga senang karena kita akan TWT gitu. Jadi ya oke lah. Tamatin SNM dulu ya. Onanoko dulu. Apa sih judulnya? Onano Kodairokan ya dulu ya. Nanti ya coba aku tanyain ya, bisa nggak ya. Boleh deh, karena tahu kayak gini ya udah deh, coba ya, aku akan berusaha, aku tanyain ya, akan aku ajukan apakah boleh. Onana Onanoko Onanonoko. Mau pamit, mau kemana kamu? Mau bobo? Kamu lihat muka penuh kekecewaanku. Nggak deh, nggak apa-apa. Nggak apa kalau mau istirahat. Bye bye, selamat istirahat. Ya nanti ya aku coba aku ajukan untuk belajar belajarin itu. Tapi kalian tahu nggak sih, FYI, aku sebenarnya dulu pas masih tim T Fresh Beach, aku sebenarnya udah latihan untuk backup SNM. Tapi nggak pernah perform kan, karena keburu kakak-kakak juga udah pada graduate gitu kan. Jadi sebenarnya aku udah pernah belajar SNM tapi emang belum pernah perform. Dan dulu pas aku akademi dan belajar SNM, aku dapet unitnya itu Indra Keenam Seorang Gadis. Ini aku udah pernah cerita belum ya? Belum ya, berarti ini pertama kali kalian tahu ya. Sebenarnya aku tuh belajar tim T juga udah tahu. Oh ya udah cerita ya, oke. Ya udah, berarti mungkin ada yang belum tahu, aku cerita lagi tadi. Sebenarnya aku udah pernah belajar SNM dulu yang pas masih kakak-kakak Fresh Beach, tapi emang belum sempat perform. Dan kayaknya kalau nggak salah waktu itu belum selesai juga belajarnya, terus tiba-tiba kakak-kakaknya pada graduate kan. Terus di kakak yang sisa kakak Fresh Beach-nya disebar di tim kayak. Jadi SNM-nya nggak dibawain lagi. Itu udah pernah belajar sebenarnya. Jadi pas New Era bawain, aku masih ada muscle memory dikit-dikit gitu. Dan waktu itu aku dapetnya unitnya itu. Nah malah justru kebetulan itu yang belum pernah aku bawain sekarang ya. Tapi aku udah lupa sih gerakannya. Itu udah lama banget. Dan aku kayak belum waktu itu belum hafal juga. Sudah saatnya. Oke. MNG udah punya outfit belum? Maaf banget tapi belum. Oh iya, klarifikasi tentang sepatu Christy. Oke. Nah jadi itu latihan escape kan, latihan escape. Terus itu bener yang kayak oh ini. Jadi setelah yang kita H-1 show, itu kita ada GR kan, ada run through. Nah
setelah sebelum sebelum pulang tim K3 coba escape lagi, tapi tim J sama tim T-nya nungguin, jadi nggak langsung pulang, jadi mereka nontonin kita escape dulu. Nah di situ temen-temen tim J, tim T juga semuanya pada semangat semangat tim K3 escape gitu, jadi kayak oke, kita udah disemangatin, kita harus semangat gitu kan. Jadi aku merasa aku semangat banget, dan jadi keinjak sepatunya Kristi, jadi copot deh. Terus aku di otak aku kayak, waduh, ini sepatu siapa nih keinjak, sorry ntar deh gue minta maafnya, kita escape dulu gitu. Saya itu kebetulan udah mau ref itu gerakan paling sulit menurut aku. Terima kasih diskonya ya. Jadi gitu deh. Tapi aku udah minta maaf lah, maksudnya dia yang udah minta maaf doang. Jadi pas uh, jeng harus langsung pingsan dulu bentar, nggak pingsan, kayak jatuh dulu, tidur ada bentar, terus Jal, terus dalam posisi aku tiduran, terus Krisi sambil Jal maafin gue keinjak sepatu lo, terus dia bilang kayak iya. Kayak udah minta maaf, dan dia juga nggak marah. Itu adalah sebuah accident, itu adalah sebuah kecelakaan ya. Aku nggak sengaja injak sepatu dia, ngapain aku sengaja. Dan iya, jadi sepanjang part itu dan sampai ke terakhir dia jadi nari satu sepatu, maaf ya. Begitu ceritanya. Ya terus kebetulan banget direkam karena buat lihat overall latihannya gitu gimana. First impression tahu ada setlist original. Aku juga sangat amat menantikan sih, tapi ya walaupun masih lumayan lama ya, tapi kita nantikan saja ya guys. Betul juga, kita nanti mau konser di Indonesia Arena. Oh my god, seru banget. Aku jadi ingat waktu pertama kali Indonesia Arena diresmikan dan JKT48 ada perwakilan, dan aku ikut waktu itu bersama 3 member lainnya, ikut ke acara peresmian Indonesia Arena. Nih, aku ada fotonya nih. Waktu itu benar-benar kayak pas aku pertama kali kesana, itu yang basket itu kan, itu aku ikut waktu itu loh. Aku datang loh ke sana dengan pakai baju merah Jiwaru Days itu. Aku sama 3 member lagi itu, siapa ya, ada Ola kalau nggak salah. Kita datang ke peresmian. Oh, aku sampai, sumpah guys, aku tahu gak sih, aku sampai screenshot tuh ininya, sampai screenshot undangannya nih. Aku soalnya tuh bener-bener kayak specifically itu nama membernya ditulis kayak nih, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, peresmian Indonesia Arena Jakarta 7 Agustus. Sampai aku screenshot sumpah, karena aku ngerasa kayak such an honor. Nih, aku lihat ya. Tuh. Nih, kata gini, kepada yang terhormat Jessica Chandra JKT48 di tempat. Tuh. Oke, merasa wow. Aku tersanjung. Aku sampai screenshot karena itu tuh bukan yang kayak diundang JKT48, tapi kayak specifically ada nama member ya, ada Jessica Chandra di JKT48 gitu. Mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada acara peresmian Indonesia Arena. Oke. Wow. Terus waktu itu aku nonton ada kayak artis-artis main basket gitu. Ada Kak Andovi, aku ketemu kan. Terus ada Kak Wendy Walters, fans, kayak banyak yang aku tahu gitu. Ini mana ya fotonya ya? Coba, ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 7 Agustus 2023. Oke. 7 Agustus 2023. Kita cari dulu. Rambut aku masih panjang waktu itu. Nih, foto aku, bukti aku pernah berada di Indonesia Arena. Tuh. Bagus banget guys, sumpah, NBA kah ini?
Aku berasa kayak nonton NBA. Nih tuh bukti aku pernah berada di, ini rambutnya masih panjang banget, pernah berada di Indonesia Arena, ikut peresmian Indonesia Arena. Ini benar kayak kayak apa ya, stadion basket yang aku lihat di TV, di luar negeri gitu loh, kayak keren banget, gila Indonesia bisa. Terus bagus gitu loh, di atasnya ada LED nih, ada LED bagus. Hai, ini bukan editannya tuh, lihat tuh, banyak tuh fotonya tuh. Jadi aku sangat amat. Terus aku juga ketemu, ini kayaknya kalau nggak salah kemarin tuh ada timnasnya juga deh, basket tuh, ada bendera merah putih. Dan pertama kali aku kayak menginjakan kaki ke sana, aku ya beneran hal pertama yang aku pikirin adalah wow, gimana ya kalau misalnya JKT bisa konser di sini suatu saat. Dan beneran, jadi aku bener seneng gila kemarin, asli kayak tuk 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 tuk, akhirnya one step at a time ya JKT. Aku bangga bisa menjadi bagian dari JKT48 yang akan mengadakan konser di Indonesia Arena. Gitu. Jadi aku bener kayak looking forward untuk akhir tahun nanti. Dan nanti pengumuman pemilihan member single juga di situ kan. Bener kayak wow, pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Semoga aku masih bisa hidup di saat itu. Doain ya sehat-sehat semuanya biar kita bisa sampai ada di momen itu. Semoga sambil angkat piala, amin. Mohon dukungannya ya. Bener-bener gak sabar. Oh wow, aku udah dicekin Cikca birthday. Aku tuh lupa, aku pernah mau nge-share foto yang di Indonesia Arena itu, tapi aku lupa. Tapi sekarang kayak momennya apa, nanti kali ya, next time deh ya, waktu sudah mendekati konser. Aku tapi beneran penasaran kayak kita bakal di setnya gimana gitu, panggungnya. From this to this, bener. Oke. Terima kasih atas idenya, akan aku lakukan. Ntar lupa enggak. Ingetin makanya ya. Oke, itu aneh banget kayak gitu. SS belum tahu guys, belum ada info. Tapi aku disclaimer lagi, aku itu keputusan akhirnya SS tanggal berapa itu bukan dari aku ya, itu dari manajemen. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tidak puas dengan hasil keputusannya, itu bukan aku yang menentukan ya guys. SS di GBK, aku bukan Taylor Swift kak, tapi doing verif. Oke. Tapi kira-kira aku SS-nya di setlist apa ya? Maunya di setlist apa? Banyak banget yang bilang SNM. Tapi aku belum pernah STS di Ramune, walaupun Ramune tuh setlistnya STS ya. Tapi aku belum pernah RKJ aku udah pernah belum ya? Tapi RKJ juga belum sih.
Tapi seru kalau misalnya STS-nya Hagafi, tapi pengen juga SNM, tapi pengen juga Ramune. Jadi gimana dong? Apa SS-nya 3 kali aja, 3 setlist? Tapi boncos gak tuh fanbase projectnya jadi 3 kali juga? Apa di RKJ aja supaya orang-orang yang bilang RKJ setlist dimana enggak guys, RKJ nggak selamanya member grade, nggak selalu, bisa jadi STS. Renaikin si Jessie, tapi kan aku di RKJ kan juga keren, aku udah 5-5-nya unit songnya. Tapi belum tahu sih itu, aku tergantung deh, bebas, aku nggak tahu. Aku pengen semuanya, jadi kayak nanti ya udah tunggu keputusan dari kakak Jawat aja. Tapi sebenarnya bisa request, kayak tahun lalu aku request mau di SNM dan dikabulkan. Ci suka pakai strap phone manik-manik gak? Strap phone? Aku pakai strap, tapi strapnya kayak gini. Ini manik-manik bukan? Yang Banzai bukan aku yang request, Zuzur. Aku juga bingung kenapa aku di Banzai waktu itu. Aku bener jadi member satu-satunya yang saya di Banzai, dan aku bingung banget kak kenapa aku di Banzai. Terus itu tuh pas ulang tahun ke-17, aku pikir di Banzai gara-gara mau bawain Seventeen, tapi nggak bawain Seventeen. Jadi what's the point? Terus katanya oh emang lagi jadwalnya aja Banzai, itu ada estasi dia udah sekalian. Aku pikir mau Seventeen, maaf ya ekspektasiku Seventeen, tapi nggak apa-apa lah. Saya waktu itu aku rambutnya juga lagi jelek di situ rambutnya. Waktu itu bukan aku yang mau Banzai. Waktu itu aku pengennya di, lupa waktu itu mau gimana. STS pertama aku di New Era. Oh enggak, malah STS pertama aku di JKT. Itu pas aku umur 16 yang aku bondol itu, yang aku menangis pas bondol, jelek banget. Karena aku pertama kali bondol tuh jelek banget, yang baru potong tuh jelek banget guys. Boncos. Terus di SG. Itu STS pertama kali aku. Tapi sedih karena gak ada penonton pas pertama kali STS, masih pandemi. Nggak, soalnya pas pertama kali potong bondol yang literally fresh from the oven, fresh, baru kayak baru dipotong, itu tuh jelek banget. Aku kayak botak, nggak botak sih, kayak apa ya, kayak segini woi, apaan sih, jelek banget. Tapi kalau udah segini aku udah pede, waktu udah panjangan aku udah pede, tapi waktu pertama kali tuh jelek banget. Pas STS pokoknya tuh jelek banget, STS aku ke-16 tuh jelek banget. I never felt so kayak sejelek gitu. Aku nggak pede banget jujur. Aku rasa kayak, aku udah pernah ceritain kan, aku pernah bilang ke kakak staff kayak, kak boleh nggak STS aku diundur aja sampai rambut aku agak panjangan dikit, karena aku benar-benar nggak pede perform dengan rambut sependek itu. Dan apalagi, tapi untungnya itu kan belum ada penonton ya, belum ada penonton yang di teater gitu kan, masih pandemi juga, tapi ada live streaming. Itu bener-bener jelek banget, gile, crazy itu. Tapi sekarang aku pede karena rambut aku lagi, oh iya aku udah potong rambut guys. Nih tuh, jadi kalian lihat gak sih perbedaannya, kayak lebih pendek gitu daripada biasanya. Ya aku 360 ya, aku akan muter. Kok kayak gini sih. Nih, ini tampak depan. Ini apalagi kalau dicatok udah bagus nih, kelihatan tuh layernya. Tapi kan waktu itu ini segini loh, ini segini. Tadinya aku segini. Pendek tahu nih, aku putar ke belakang ya. Kelihatan nggak?
kan kayak lebih pendek. Aku tadinya tuh panjang banget. Ini kan layer paling pendek segini nih, layer paling panjang segini. Tadinya layer paling panjang tuh segini, udah seperut aku. Kalau ini ini semana ini ya, sedada. Emang nggak pengen pendek-pendek potongnya, emang pengen dirapin aja, soalnya ujungnya udah kering terus jelek, jadi pengen aku pangkas ujungnya jadi fresh, lebih pendek. Dan keramasnya juga kayak aku ngerasa kayak lebih dikit gitu rambutnya, enak. Poni imo, nggak mau poni depan lagi. Potong sendiri enggak, aku potong sama kakak rambut JKT. Aku tidak akan pernah mempercayai potong di salon lagi. Walaupun ya ada yang bagus, tapi kebetulan aku dapetnya yang jelek, yang boncos, yang sebenarnya dia teman mami aku sih, sebenarnya agak nggak enak. Makanya ya sebenarnya aku nggak puas, tapi itu teman mami aku, jadi aku kayak nggak bisa marah, aku nangis yang ada. Tapi dan karena aku ngerasa kakak rambut JKT yang udah kayak megang aku udah dari 5 tahun yang lalu, dan aku ngerasa mereka yang paling tahu, orang yang paling tahu tentang perambutan aku ini. Jadi aku selalu potong di kakak JKT, di kakak hairdo-nya JKT. Tidak akan pernah potong di luar lagi, kecuali nanti kalau misalnya aku sudah bukan member. Fee-nya berapa? Fee-nya aku beliin kopi. Aku pernah juga waktu itu aku check outin ininya, keranjangnya. Aku pernah beliin. Oh ya, aku potong rambut baru 2 kali sama kakak JKT. Aku beliin kopi, aku beliin makanan. Jadi mau diwarnain gak? Aku harusan batsu dulu kalau mau diwarnain. Murah juga, gue mau dong dicukurin ke hairdo. You pikir you member? Bro pikir bro member JKT. Minggu ini ke Jepang, iya. Soalnya aku nanti mau perform di Jam Yokohama. Entah kenapa di mindset aku Yokohama tuh kayak race track gitu loh, kayak sirkuit balap gitu. Kemarin pas Anif Theater makanan banyak banget tuh ya. Iya. Tau gak sih guys, kalau misalnya sekali latihan ya, kakak manajer JKT itu kayak bener-bener. Jadi mungkin suatu saat kalau kalian ada yang mungkin suatu saat kalau misalnya ada yang bekerja sebagai abang, terus ada yang kayak pesan makan 20, 21, 18, siapa tuh itu buat member JKT. Apalagi kalau tujuannya ke FX, siapa lagi tuh yang pesan makan 18, 20 tuh. Siapa lagi coba? Tidur duluan boleh gak? Boleh. Showroom kemarin perasaan bajunya sama. Sabar. Enggak kak, ini beda. Kalau yang kemarin aku pakai baju Kuromi, kalau hari ini aku pakai baju teater sementara. Gitu.
Jadi apakah sudah ada lagi yang ingin kalian ketahui? Soalnya udah pada mau bobo nih. Aku udah pada mau bobo sih. Emang besok hari apa sih? Oh, besok masih hari kerja sih ya. Masih hari biasa, masih weekdays. Like terus enggak, itu sinyal kamu berarti. Aku sih enggak. Ya enggak. Kecuali kalau misalnya aku udah kayak tantrum. Ya, terharu banget nonton show kemarin. Alhamdulillah. Justru tujuannya supaya bisa bernostalgia kembali pada saat zamannya ada tim. Semoga berhasil kita membawakan membawa kembali memori kalian tentang lagu-lagu di setlist tertentu gitu. Dan membernya juga bernostalgia juga, aku juga, yang lain juga. Gue ngos-ngosan nonton The Jazz kemarin. Thanks. Rasanya kayak makasih ya sudah paham. Sumpah kalau misalnya aku jadi fans JKT ya, dan aku kayak ngeliat seberapa boncosnya mereka kalau perform yang sampai mereka engap gitu, rasa kayak mau gue bawain minum dilapin keringetnya, ditisuin, terus dikasih minum, terus dah perform lagi gitu. Kayak ini ya, kayak mobil balap ya. Ya tapi semoga kita berhasil menampilkan yang terbaik. Iya, kayak kasihan tapi bangga, benar gitu loh, benar banget kalau aku jadi fans ya. Terus tau gak sih, ini aku mau nanya pendapat kalian ya. Jadi kan aku kemarin GR blablabla gitu kan. Terus ada staff yang ngomong gini, Jessie kok makin tinggi ya? Emang iya? Kan ngerasa kok makin tinggi? Enggak gak sih? Biasa aja gak sih? Sama aja gak sih? Terus bahkan mami aku bilang, kan aku udah jarang ketemu mami aku di rumah kan, karena dia juga kerja dan aku juga berkegiatan di JKT. Pas ketemu lagi mami aku bilang, kok makin tipis ya kamu C gitu. Katanya, aku emang kurusan. Ada yang bilang aku makin tinggi, ada yang bilang aku kurusan. Iya, dibilang tipis aku. Tipis. Aku sih nggak ngerasa tipis ya. Aku nggak apa-apa sih dibilang aku nggak apa-apa sih, tapi kayak lebih kayak nggak ngeh aja gitu kalau misalnya emang iya makin kurus gitu. Tapi aku juga nggak merasa aku makin tinggi, soalnya aku biasa aja, dan aku ngerasa aku nggak makin kayak cut gitu, aku nggak kayak gitu. Bahkan aku sama anak-anak gen 12 sama Levi yang umurnya berapa tahun lebih muda dari aku, dia bisa tinggi banget, dan itu dia belum di tahap berhenti bertumbuh. Bayangin dia kayak umur 20 dia masih bisa setinggi apa coba. Crazy. Tapi aku sebenarnya nggak pengen nambah tinggi, aku pengen segini aja. Menurut aku ini udah pentok, aku nggak mau tambah tinggi lagi. Kayak udah, aku mau segini aja please, stop. Bener, Levi sama Reggie gila, keren. Bener-bener mereka kayak tiang sumpah. Terus ada waktu itu di kapan ya,
kayak gini, terus di tengahnya tuh siapa ya, ada member, jadi kelihatan kayak mungil banget member itu di kalau di sama mereka berdua kayak gini. Udah aku gak mau, aku mau segini aja. Aku terakhir kali aku 106 166 atau 167 gitu, lupa. Tapi kalau di website aku 106 berapa sih, 165 ya. Tapi pas waktu terakhir kali aku ukur lagi kayak 166, aku cuma nambah sesenti loh padahal loh. Apa enggak ya? Nggak tahu, jujur. Di web aku berapa sih? Aku 16. Aku di web berapa ya? Iya, website tolong diupdate dong, kakak JKT itu aku zodiaknya aja salah. Aku harusnya Libra, ditulisnya Virgo, itu aja aku udah berkali-kali minta. Bentar. Nggak mungkin 167. Hah? Kenapa nggak mungkin? Di website aku berapa ya? Aku penasaran. Aku lupa. Waktu itu semua tuh mami aku yang ngisi formnya aja, dan mungkin dia nggak tahu aku zodiaknya apa, jadi kayak dia tidak cari tahu yang sebenar-benarnya. Dan aku emang ada di perbatasan, banyak yang bilang aku Virgo, banyak yang bilang aku Libra, jadi tapi aku merasa kayak it doesn't matter. Tapi kayak aku ngerasa aku ngerasa banyak banget kayak traits yang Libra itu lebih mirip sama aku, jadi ya udah aku Libra aja deh. Tanggal 2 Tuhan. Guys, kalian kalau Cekica weekdays gak apa-apa gak? Cekica birthday sama aku weekdays. Iya kan, 2024 masih percaya sama zodiak itu kayak aku sebenarnya nggak terlalu percaya dan kayak it doesn't matter. Tapi aku juga kaget waktu JKT kayak minta zodiak, kayak oh buat apa? Nggak apa-apa nggak? Biasanya weekday. Ya udah, kalau gitu aku amanin ya weekday ya. Ini aku bilang oke gitu. Aman. Nanti ya tanggalnya menyusul tapi weekdays. Udah spoiler nih, spoiler weekdays. Lupa mau lihat tinggi badan aku di web. Berapa tinggi badan Jessie di web? Coba kita tinggi badan Jessie JKT48. Harusnya ngeliat di website JKT ya. Maaf. Iya maaf ya, nggak gitu kocak. Iya maaf ya. Ya, ada apa ini? Servernya busy. Sibuk servernya. Aku cuma mau lihat tinggi member doang, Kak. Tinggi member aja. Emangnya lagi ada apa? Emang lagi ada mau war apa? War tiket apa sampai busy lagi? 103 di web. Kalau gitu aku berarti 100. Sekarang udah 166 paling. Tapi aku sama Katrin, tinggian Katrin. Tapi dia tuh kayak around 167 kalau nggak salah, dan aku kayak 106. Aku kayak 165 atau 166 deh. Lebih percaya aku 165 atau 166? 166 pasti. Maksimal pertumbuhan cewek 20 tahun sih. Oke, berarti setahun lagi ya. Tahun depan aku umur 20 tahun. Kita doakan semoga kita stay di 166. Oke, aku lebih percaya aku 166. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran sama tinggi aku, jangan percaya sama website JKT yang ya.
karena itu belum diupdate. Nanti coba kita ajukan untuk update ya, karena aku sekarang sudah 166. 163, gila itu mungil banget. Itu aku 163 itu aku pas 13 tahun, gils. Crazy. Kristi makin tinggi guys. Aku tahu gak sih nih, biasanya aku ngeliat Kristi aku masih kayak gini, tatapan lurus. Tapi kadang aku ngeliat Kristi aku kayak gini. Tapi sekarang kalau bisa aku liat Kristi aku kayak gini, tapi mataku agak gini. Kayak gitu. Kayak mata dia tuh kayak kepalanya udah agak cit. Misalnya ini kepala dia dulu. Kepala dia udah kayak cit gitu. Ya Kristi nih, dari awal aku ngeliat cuma kayak gini, tapi makin lama makin kayak aduh gini, nanti makan emang makan gini nih. Oh iya maaf ya 163 nggak mau maaf, minta maaf, aku tarik kembali ucapanku. Kok 165, 166 dong, 166 dong, 165. Oke, please stop. Oke, makasih. Pantunmu itu semau itu kah? Semau itu kah? Semau itu? Mau banget atau mau aja atau pura-pura mau? Jessica Chandra. Jessica Chandra. Pura-pura mau. Oke. Cukup tahu. Makasih. Cukup tahu. Di sini ada yang suka K-pop gak? Mau bobo. Joget dong. Dah. Kalian kalau misalnya membernya diem doang, kalian mau nonton gak? Kayak literally cuma jangan dong kalau mau, nanti akunya jadi malu. Nanti aku jadi malu guys, jangan kayak gitu dong. Siapa yang cita-citanya dipukul? Kamu mau dipukul gak? Kalian mau tahu? Kadang member kalau misalnya lagi takut, kayak deg-degan pas perform, aku sih, aku suka minta pukulin belakangnya kayak gitu biar bangun, kayak, bangun gitu. Dan kalian tahu apa yang aku dapatkan? Rasa sakit membuat aku bangun kayak gitu. Jadi kemarin aku kayak gitu. Terus ya, oh iya, kemarin aku lupa cerita. Kemarin aku ngerasa kayak waktu Cigre jadi center di yang lagu Team K3, kan dia jadi center di lagu Escape. Aku pas lagi capek banget, aku ngeliat dia, aku jadi kayak ke transfer gitu loh energinya, kayak energinya aku bisa serap gitu loh. Jadi apa ya, bisa jadi, ntar aku gimana ya cara kata-kata gimana ya, sensei kita juga sering bilang, kalian misalnya kalau misalnya kalian capek, kan harus lihat satu orang, kalian cari satu orang yang masih semangat, kalian ambil energinya, kalian ambil, tapi jangan sampai dianya jadi, maksudnya bukan literally ambil, tapi biar kayak ke trigger untuk ikutan semangat lagi gitu loh.
Dan kemarin aku coba ke Cigre dan it works. Aku ngerasa kayak kalau aku lagi capek tapi aku ngeliat siapa yang semangat, siapa yang masih semangat, aku liat Cige dan dia masih semangat, itu benar kayak oke, Cige masih semangat berarti gue juga harus masih semangat. Karena kalau misalnya cuma Cige doang yang semangat, itu bakal berat banget untuk satu tim. Jadi kita semua sama-sama membawa beban yang sama, kita dorong gitu. Udah itu dong. Kamu bobo, kamu pikir kamu doang yang mau bobo? Aku juga pengen bobo. Maksudnya aku juga bisa bobo. Pantas Cige nggak bisa bangun. Iya, karena aku lihat dia energinya, aku ambil, aku bagi ya Cige gitu. Stop banget nanya gimana krisis foto bisa copot, stop banget. itu tidak sengaja, bukan aku sengaja. Apa? Aku sama Mute kemarin ada bikin dance mamot sama escape, kayak dance yang bagian dance-nya. Nanti aku tanya Mute kapan dia mau post dan kapan aku post, oke? Nonton di TikTok Benul, nanti kan pasti diklip kan di TikTok. Aku tahu. Tapi dance lagu JKT. Oke, kalau gitu karena aku sudah bercerita dan kalian juga, dan respon kalian terhadap aku di live hari ini sangat amat positif dan mendukung dan membuat aku semakin semangat dan membuat aku ingin bertumbuh dan berkembang menjadi pohon dengan bunga yang cantik. Aku merasa sudah saatnya kita hadir dan mendengarkan lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Terima kasih. Itu dia. Menahan nangis ceritanya. Encore dulu. Yaudah, encore-nya memangnya aku boneka ya. Nggak ah, malu ah, ditonton sama 20.000 orang, malu. Ini juga ada di jejak digitalnya ya, siapa tahu nih suatu saat aku menikah terus tiba-tiba ada orang iseng gitu nyetel Jessie Showroom tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, memangnya aku boneka, itu aku bakal malu banget, bakal kayak aku bakal gitu. Enggak, aku tidak memacu kepada bridging yang bagus, tapi bridging yang dapat menghanyutkan hati orang-orang. Enggak ya, aku cuma ngomong gitu doang, gak ngomong nikah, udah sampai sini doang. Tapi pasti cucuku akan bangga di suatu saat karena memiliki nenek se-funky ini. Funky, fun, energetic, and cool, and mysterious. Pantun dulu. Apa ya pantunnya? Aku cari dulu ya. Jangan nanti kelihatan aku nggak bisa pantun. Aku harus kayak yang oke. Gitu. Oh iya, aku malu banget. Suatu saat pasti anak-anak dan cucu-cucuku akan melihat aku hayang jajan. Tapi gak apa-apa, karena aku edgy, aku nenek yang edgy. Aku fun, aku keren, aku funky, cool, mysterious, dan menggebrak. Udah deh, gak ada pantun dulu untuk kali ini. Nanti next time aku pantun deh. Aku
Aku pelajari dulu ya. Aku belum sempat belajar buku pantun lagi karena aku harus ngulik untuk aku harus ngafalin lirik Chen Sno Junban, aku harus ngafalin lirik-lirik banyak dan ngafalin gerakan banyak kemarin, jadi aku belum sempat baca dan pelajari buku pantun itu. Makasih ya semuanya udah nonton. Aku akan membacakan Yum. Makasih semuanya sudah nonton hari ini. Aku ngafalin Chen Sno Junban setiap hari karena menurut aku liriknya bagus, tapi tapi sangat amat menyentuh hati. Iya, tapi bukan tapi dong, berarti sangat bagus dan menyentuh hati. Tapi aku hafalin setiap hari karena aku takut gak hafal. Aku hafalin pas aku mandi, aku dengerin, pas aku di mobil aku dengerin. Dan puji Tuhan aku hafal pas show. Oke, mari kita baca podium ya. Ada apa sih? Tadi banyak yang bilang jangan lupa cek X. Ya udah cek dulu sekarang deh, ada apa sih? Awas kalau sampai gak seru ya. Apa cek X? Oke, aku akan cek JC JKT48. Apa nih? Oh, ini kah? JSE 48 itu. JC Senbatsu, insya Allah. Lebay ya. Makasih ya, ini suka banget, ini adalah sebuah gebrakan. Warna ungu. Pemilihan member single ke-26 JKT48 semakin dekat. Ayo menjadi bagian dari JSI untuk yang berkontribusi untuk Jessie dengan memberikan vote kepada Jessica Chandra. Makasih ya teman-teman. Terima kasih ya. Udah ya, stop ya. Oke, aku stop. Makasih ya, semoga dengan adanya ini semakin banyak orang-orang yang bisa melihat aku. Semoga aku bisa makin terlihat dan menggebrak hari-harimu yang boncos itu. Semoga aku bisa menjadi inspirasi, sumber energi, dan semoga aku bisa menggetarkan hati yang tertidur. Semoga aku bisa membangunkan rasa-rasa sehampa kolam yang tak ada airnya, supaya hari-hari kalian makin berwarna. Dan sampai sekarang dan seterusnya kami akan terus mengembalikan perasaan tersebut kepada kalian menjadi sebuah energi untuk mengembalikan perasaan tersebut kepada kalian menjadi sebuah energi untuk menjalani hidup seberat apapun hari-hari depan. Makasih ya. Apapun hasil akhirnya, ini semua adalah untuk kita. Bukan latihan pidato. Tapi ya dikit. Makasih ya. Nangis dikit. Makasih ya, aku terharu banget. Simpan speechnya, oke. Makasih ya semuanya. Semoga aku bisa membuktikan kalau misalnya aku pantas dan sanggup untuk berada di posisi itu. Jadi mohon dukungannya ya semuanya. Aku akan terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau gitu kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bacain podium. Jadi kita harus bacain podium. Kalau nggak bacain podium, aku nggak akan udahan. Nomor 13. Oke, semuanya buka kuping, buka telinga, buka hati, buka pikiran, karena kita akan membacakan top 13. Ini dia Senbatsu, 13 Senbatsu yang berhasil menempati podium hari ini. Oke, nomor 13 ada Ran, thank you. Nomor 12 ada Hafiz, terima kasih. Nomor 11 ada Domlika, oh my god. Makasih ya, tolong klipnya yang bagus-bagus aja ya, yang kayak alay dan boncos itu dikurangin lah ya. Aku harus menjaga imageku. Terima kasih ya Kak Domlika, sehat selalu, sukses selalu. Nomor 10 ada Nikoris, thank you Nikoris. Terus nomor 9 ada Kak Yoga, terima kasih ya. Beli Yoga, terima kasih ya. Semoga sehat dan sukses selalu
lancar pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Nomor 8 ada Kak Bayu, terima kasih Kak Bayu, semoga sehat dan sukses selalu semuanya ya. Nomor 7 ada Kak Zevanya, terima kasih Zevanya. Terus nomor 6 ada Kak Iqbal, terima kasih ya. Berarti gak musuhan ya sama temennya ya. Nomor 5 ada Crispy Burger, terima kasih ya Crispy Burger, terima kasih. Nomor 4 ada Edwardus Michael, terima kasih Edwardus Michael. Nomor 3 ada Dava, terima kasih Dava. Masih ya, bendera Filipinnya masih ya, oke. Salam untuk warga Filipin. Dukung Jessie di SSK tahun 2024 ya warga Filipin semuanya. Nomor 2 ada Jeki, terima kasih Jeki. Terima kasih, semoga harimu lancar dan bersinar selalu sampai kamu menjadi bintang di langit. Dan nomor 1 ada Ko Erik, terima kasih ya Ko Erik, kamu selalu menjadi center dan selalu membahagiakan hari-hari kita semua. Makasih ya sudah menjadi top Marco Top, terima kasih ya. Makasih ya semuanya, semoga happy dan selamat istirahat. Kita hindari boncos-boncos ya. Semoga semuanya bisa sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan selalu dilancarkan semua kegiatannya. Makasih ya. Aku abis ini mau mandi, aku mau main HP, mau scroll TikTok, mau nonton YouTube dan bobo. Ya, dan sudah mulai persiapan untuk perform di Jepang. Jadi bye bye, see you next time. Kelilipan. Dah, jangan begadang. Oke, nggak janji tapi bye bye.